Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya biasa santai-santai. Tumben antum jalan ke sini. Mobilnya mana? Di rumah saat ini kita lagi jalan memang. Oh gitu. Kenapa ini? Iya, ini kebetulan mau tanya-tanya Ustaz. Oh, apalah antum ini. Jangan masalah lah sekali-kali ke sini bawa apa gitu kan. Iya, masalah karena ini menyangkut jamaah ini. Oh gitu. Iya. Gimana? Jadi ada salah satu teman kita jamaah di sini yang lama nggak ngaji. Semalam saya samperin gitu. Ternyata saat ini dia mau menikah, Ustaz. Nah, yang jadi masalah itu dia menikahnya sama orang kafir. Sudah saya ajak ngomong, sudah saya kasih tahu ya untuk saya ajak lagi ngaji, untuk tanya-tanya masalah pernikahan dengan berbeda agama gitu. Iya. Cuman karena keterbatasan saya Ustaz ya untuk menjelaskan, makanya saya tanya ke sini Ustaz, bagaimana hukumnya begitu. Iya. Iya. Bagaimana Ustaz itu? Gini sih. Ya bisa jadi salah satu dari kemungkinan, dua kemungkinan gitu loh. Pertama mungkin dia memang menjadi target misionaris karena lewat pintu pernikahan ini menjadi salah satu pola misionaris di mana-mana. Kita di Malang mendapatkan kasus seperti itu, di Gunung Kidul seperti itu, bahkan kita pernah itu mendapatkan informasi dari Gubernur Aceh itu sampai kebingungan lah menghadapi kasus seperti ini. Di Aceh karena marak seperti itu gitu loh. Ini yang pertama. Yang kedua mungkin karena teman antum itu sudah cinta mati gitu ya sama cewek itu, tapi mungkin itu cinta yang jelas salah. Tapi beginilah. Masalah seperti ini saya tidak senang bahas hukumnya nikah dengan beda agama itu seperti apa. Itu biasa kalau masalah seperti itu kita bahasnya. Tapi beginilah. Ajak teman antum itu berpikir. Yang namanya pernikahan itu kan pengen punya anak, salah satu keinginan, ya kan? Kan seperti itu. Dan kalau punya anak, dia kan pengen anaknya itu baik. Baik, seperti itu. Sederhana saja. Di saat dia nanti nikah dengan orang kafir, saat mau berhubungan, kita menjadi seorang muslim kan ada doanya. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan. Salah satu fadilah doa itu, kalau terjadi pembuahan, anak itu tidak akan diganggu oleh setan. Kalau tidak berdoa, anak itu akan diganggu setan terus menerus. Tanyakan ke teman antum itu, mau nggak ente punya anak? Selama hidupnya anak antum itu nanti akan diganggu setan. Ini sederhana lah kalau kita mau berpikir secara nalar, menggunakan sudut pandang keimanan. Seperti itu. Jadi saya tanya balik gitu ya Ted ya. Itu salah satu. Pertama karena naudzubillah memang polemik, apalagi kita melihat orang-orang liberal ini juga banyak melakukan upaya menggunakan dalil-dalil yang mereka manfaatkan untuk seolah-olah legal, seolah-olah boleh nikah beda agama. Maka saya tidak mau polemik di permasalahan itu, karena di saat kita membahas ini di dalam rumah tangga itu ternyata banyak syariat yang tidak bisa kita terapkan di saat seorang muslim menikah dengan orang yang beda agama. Ini seperti itu. Salah satunya ya ini doa mau berhubungan itu tidak bisa diterapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya seorang muslim yang sudah berkeluarga, salah satu keinginan tujuan pernikahan itu kan kalau kita kan mengenal sakinah, mawaddah, warahmah. Ya kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu bukti sakinah, mawaddah, warahmah yaitu munculnya kebaikan dalam rumah tangga. Dan itu tidak mungkin muncul di sebuah keluarga yang beda agama, tidak mungkin. Karena secara syar'i, ya, secara Islam, Allah itu hanya mengungkapkan ada dua golongan. Golongannya Allah atau golongannya setan. Orang itu mau menuju ridhonya Allah atau menuju kehendaknya setan. Itu
hanya ada dua opsi itu, sehingga di saat sang laki-laki ingin katakanlah melantunkan ngaji di dalam rumahnya, Iya. dan itu tidak mungkin keluar dari lisan istrinya yang kafir kan, nggak mungkin. Yang lain itu tidak mungkin akan menjadi satu, yang laki-laki menjadi golongannya Allah tapi istrinya jadi golongannya setan, nggak mungkin. Dan itu menjadi alasan tidak mungkin keluarga beda agama itu muncul sakinah mawaddah warahmah. Ini seperti itu ya. Cobalah diajak berpikir ulang teman antum itu, karena tidak mungkin dia mendapatkan keluarga yang baik di situ. Nah ini sepertinya itu kan memang nantinya menikah gitu. Nah ketika nanti sudah terjadi pernikahan, Ustaz, langkah apa yang terbaik, Ustaz? Kalau sudah terjadi pernikahan ya otomatis dia harus bertobat, dan itu pernikahan kan tidak sah. Karena begini ya, beda agama itu jelas menggugurkan beberapa hal. Pertama, menggugurkan perwalian. Kedua, menggugurkan hak waris mewaris. Yang ketiga, menggugurkan akad pernikahan. Itu otomatis walaupun dia menikah, ya kan, secara Islam kan nggak mungkin, karena lawannya kafir kan nggak mungkin. Otomatis dia menikahnya nanti tidak di KUA. Kalau menikah tidak di KUA dengan ijab kabul yang sesuai syariat, itu secara syar'i kan seperti zina. Ya berarti zina seumur hidup dia. Itu kita tidak mengakui kalau itu pernikahan. Itu ya tidak beda dengan binatang. Naudzubillah kan? Naudzubillah, mengerikan itu. Jadi secara otomatis tidak sah ya, Ustaz? Tidak sah. Nah untuk ini untuk perceraiannya sendiri bagaimana, Ustaz? Ya tidak perlu cerai, wong beda agama kok. Pernikahannya tidak sah, ya otomatis dia ya harus, akan tetapi harus ada penegasan. Misalnya setelah nikah yang pernah masuk Islam terus nikah lagi. Iya, kalau qadarullah ya, yang perempuan kemudian masuk Islam, ya harus tadi nikah, harus nikah dia. Karena yang pertama itu zina. Karena ini salah satu kesalahan umat Islam saat ini ya. Di saat terjadi pernikahan beda agama, dia mengatakan, "Oh, dia sudah menikah." Bukan. Dia sudah kumpul kebo. Itu harusnya. Seperti itu ya. Loh, karena itu tidak sah. Kalau kita mengatakan, "Oh, dia sudah menikah tapi beda agama." Beda agama itu enggak ada pernikahan. Ini kalimat kecil sederhana tapi salah besar secara syar'i. Kalau ada, dia menikah tapi dengan orang kafir, nggak boleh. Dia kumpul kebo dengan orang kafir, itu baru betul. Ini sederhana loh ya, sederhana sekali. Jadi saya ajak ke sini aja, Ustaz ya. Tafadhol. Kesini aja diajak. Mungkin lebih jelas begitu. Kasihan itu kalau nggak antum. Ini mungkin ladang surga batin. Iya, ini ladang surga batin. Mohon pamit dulu, Ustaz. Langsung gitu aja. Ente kesini tuh cuma bawa masalah itu. Selamat ya. Ya, moga-moga manfaat. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.